Selamat siang ibu-ibu semua dan sedikit bapak-bapak yang tentunya terselip di antara ibu-ibu yang cantik semua. Tadi saya dipesankan oleh Dr. Paulus, katanya jangan lupa memesankan kepada semua ibu-ibu tadi yang sangat diberkati oleh sessionnya Pastor Jason dan Pastor Judith, berapa banyak yang diberkati oleh session yang luar biasa. Pesannya adalah jangan lupa perbaharui maskara dan eyeshadow dan touch up saudara sebelum pulang ke rumah, supaya saudara, suami Anda tidak kaget dengan apa yang terjadi dengan makeup saudara, yang saudara tidak peduli karena saudara mengalami Tuhan. Memang kalau kita mengalami Tuhan, kita gak peduli lagi sama apa yang terjadi dengan diri kita, apa kata orang, karena kita mengalami Tuhan, dan itu yang paling penting di dalam apa yang kita alami. Amin. Sekali lagi kalau saudara bersyukur untuk apa yang kita dengarkan, saya dan Hana pribadi sangat bersyukur untuk apa yang Pastor Jason dan Pastor Judith sampaikan. Dan buat saya itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Bagaimana kalau kita kasih ucapan terima kasih sekali lagi. Thank you so much. Dan saya juga mau bilang terima kasih kepada Pastor Andreas dan Ibu Mariani dan semua panitia Shine yang luar biasa dan all the pastors yang ada di MDC Surabaya maupun dari semua regional yang hadir. Saya bersyukur punya kesempatan boleh bersama dengan saudara pada hari ini. Lama gak ketemu, saya kangen sebenarnya. Saya gak tahu saudara kangen apa enggak, mungkin saudara enggak. Cuma saya saja yang kangen dan saya bersyukur bisa ada di tengah-tengah saudara pada hari ini. Ada begitu banyak keluarga hamba-hamba Tuhan yang tadi kita bertemu kembali setelah sekian lama. Especially setelah pandemi ya kita enggak bertemu kembali. Dan pada waktu saya menerima undangan dan diberitahu tema, saya kemarin saya baru kirim ke panitia tema khotbah saya tanpa mengetahui siapa yang akan berbicara bersama dengan saya. Dan baru kemarin sore saya menerima nama Pastor Jason dan Pastor Judith, kemudian saya Google dan saya cari tahu tentang mereka dan saya sudah sempat baca sedikit tentang kesaksian kehidupan mereka sebelum mendengarkannya secara pribadi. Dan pada waktu saya mendengarkan tadi, saya takjub dengan apa yang Tuhan mau lakukan kepada saudara semua sebenarnya. Karena saya, panitia bisa bersaksi kapan saya kirim materinya tanpa saya tahu apa yang akan disampaikan. Sebenarnya tadi saya bilang di ruang pastor, saya bilang sebenarnya saya nggak perlu berkhotbah lagi. Karena semua materi saya sudah dikhotbahkan dengan kesaksian yang luar biasa. Di selain itu, kesaksian kami dibandingkan kisah saya pikir ya bukan cuman kita ditampar-tampar ya. Saya urungkan niat untuk cerita semua kesaksian saya. Karena saya nggak pernah mau mati, nggak pernah dikasih hidup 6 bulan, nggak pernah minum Ponstan berbulan-bulan, bertahun-tahun, nggak pernah jadi satpam. Apalah kita dibandingkan kisah mereka, bukan? Semua yang depresi dan mau menyerah hari ini berkata, ampun harusnya berkata. Jadi saya cuma punya tugas untuk artikel sebenarnya. Dan semua kita mari kita berlutut dan selesaikan kehidupan kekristenan kita dengan jantan bukan? Walaupun kita semua wanita, harusnya kita seperti itu. Betul gak saudara? Jadi waktu saya melihat materi khotbah saya takjub sama apa yang Tuhan mau sampaikan. Jadi saya beri judul sesi saya sebenarnya tidak sesuai rencana. Sesi saya memang fokusnya to stay favorite, untuk tetap hidup dalam perkenanan Tuhan. Tapi judul khotbah saya tidak sesuai rencana. Nah kata favorite, kalau saudara cari di Alkitab, Yusuf itu dibilang favorite son. Kata favorite seringkali kita asosiasikan dengan semua yang baik. Dia dapat baju, beda. Saudaranya yang lain semua dapat baju bekas, 10 kakaknya dapat baju bekas, dia dapat baru. Mereka semua dapat buatan lokal, dia import dari Paris bajunya, branded. Dia selalu di favor, mendapatkan perkenanan. Jadi for some reason, our with theology, kita orang Kristen punya teologi yang nggak tahu kita dapat dari mana. By the way, kita pendeta ikut bertanggung jawab. Karena seringkali mengkhotbahkan cuma bagian sepotong daripada
keseluruhan perkenanan Tuhan, sehingga nggak tahu gimana kita punya dapat ide bahwa kalau favored by God, berarti langit selalu biru, jalan selalu rata, gunung diratakan, laut dibelah, dan semua permintaan kita, semua. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, bukan? Ternyata bukan. Nah, karena teologi kita seperti itu, karena mindset kita seperti itu, we do not know what to do. Pada waktu apa yang kita rencanakan tidak terjadi seperti yang kita harapkan. Masih saudara mau saya lanjutkan khotbah ini atau sebaiknya kita tutup saja dengan baik? Yesaya 55 ayat ke-8 berkata seperti ini. Sebab rancanganku bukanlah apa? Rancanganmu. Kunya besar dan munya kecil. Dan jalanmu bukanlah jalanku, kata Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi. That's how far, begitu besar jaraknya. Demikianlah jalanku dari jalanmu. Dan rancanganku dari rancanganmu. Ayat ini sebenarnya memperingatkan pada kita semua mengenai perbedaan, besarnya perbedaan antara rancangan kita sama rencana Tuhan. What we plan compared to what God plans. Sebenarnya apa yang kita rencanakan sama apa yang Tuhan rencanakan, jaraknya sejauh itu. Bukan hanya wujudnya beda. Tetapi caranya penggenapan janji dan apa yang Tuhan rencanakan sepenuhnya berbeda. Dan jaraknya bedanya itu setinggi langit dari bumi. Jadi sebenarnya harusnya. Ayat ini cukup untuk membangunkan kita kepada realita bahwa perjalanan kita bersama dengan Tuhan itu harusnya penuh dengan kejutan-kejutan dan interupsi-interupsi yang tidak direncanakan, bukan? Kayaknya berat sih. Harusnya ayat ini memberikan pada kita warning bahwa agenda saudara, rencana saudara, jalan hidup saudara harus siap untuk menghadapi kejutan, surprises, and then interruption. Tuhan nongol aja tiba-tiba dalam kehidupan kita tanpa apa peringatan kadang-kadang. Siap nggak pertanyaannya? Apakah teologi kita mendukung kita untuk tidak pahit, tidak kecewa, tidak ngambek, dan kemudian ngambek, why God, why? Kenapa? Dan Tuhan teriak balik, why not? Kenapa enggak juga? Dan saya temukan bahwa dalam pengembalaan saya, banyak orang Kristen kemudian kecewa, marah, ngambek, dan bahkan ngancam Tuhan. Ngomong ini bukan karena nuduh, karena pengalaman. Ngancam pendetanya juga, makanya pendeta stres. Kalau Bapak enggak datang malam hari ini, mungkin Bapak gak akan ketemu saya lagi besok karena saya akan bunuh diri malam hari ini. Saya pernah diancam seperti itu. Saya bilang, daripada saya pergi, nanti saya pulang, saya yang bunuh diri. Lebih baik kamu yang bunuh diri. Besoknya ada dia masih. Saya tidak menganjurkan gembala regional saudara melakukan hal yang sama. Nah, pertanyaan saya pada saudara pada siang hari ini, di tengah-tengah saudara melawan ngantuk ya. Apakah saudara siap untuk menjalani hidup dengan agenda Tuhan dan memberi ruang, to give space for God to interrupt your life? Kasih ruang untuk kalau-kalau Tuhan nongol dengan sesuatu yang way beyond what you have thought or planned for. Apa yang saudara rencanakan tidak seperti itu. Saudara punya business development plan gak jalan. Saudara punya perencanaan timeline tidak sesuai dengan apa yang saudara inginkan. Apa yang saudara minta belum terjadi seperti yang saudara inginkan. What happens in your life kalau hidup tidak sesuai dengan rencana? Apakah saudara tetap memilih untuk percaya kepada kebaikan Tuhan seperti yang tadi dikatakan, even if sebenarnya buat Pastor Jason sampai hari ini, gak penting dia sembuh apa enggak. It doesn't really matter at all. Gak penting dia sembuh apa enggak, kesaksian dia bukan tentang dia sembuh.
Saudara jangan salah kutip. Karena kesaksian dia adalah tentang dia tidak menyerah dan tidak akan pahit, tidak akan menyalahkan Tuhan walaupun tidak mengerti apa yang terjadi. Nah, perkara kalau kehidupan Pastor Jason have a happy ending itu sepenuhnya suka-sukanya Tuhan. Dan kalau happy endingnya nggak terjadi bukan berarti Tuhan nggak baik. Nah, masalahnya adalah kita seringkali mengutip Tuhan bahwa orang yang diperkenankan Tuhan hidupnya selalu happy ending. Betul nggak sih kalau kita mau jujur? Nah, oleh sebab itu pertanyaan yang tadi saya katakan, saya belum berkhotbah, masih baru bertanya sama saudara. Apakah saudara memilih untuk tetap percaya kepada kebaikan Tuhan, kepada kesetiaan Tuhan, pada saat hidup saudara berjalan tidak sesuai dengan apa yang saudara rencanakan? Karena sekali lagi saya temukan bahwa tidak semua orang yang menyebut dirinya orang percaya, dia bilang, I'm a Christian, saya orang percaya. Tapi sebenarnya mereka sepenuhnya percaya kepada kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan dan tidak berubah sikap dan pendiriannya pada saat hidup mereka tidak terjadi sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Tapi saya yakin yang sakit hati seperti itu tidak ada di MDC, tidak ada di Surabaya, apalagi di Shine bukan? Kayaknya berat sih. Karena Surabaya saya dengar penuh dengan wanita-wanita yang sangat taat, yakin. Tadi kan taat, setia, yakin, penuh dengan pisteo kepada Tuhan. Can I get a good amen? Karena banyak yang saya temukan walaupun bilang orang percaya tapi kemudian kecewa. Pahit, dan mempertanyakan keberadaan Tuhan. If you are real, kalau betul Tuhan ada, mana? Nah, sebelum saya berkhotbah, saya mau peringatkan kita gembala. Saudara dan saya tidak dipanggil untuk menyelesaikan masalah mereka yang mempertanyakan keberadaan Tuhan. We don't try to make God acceptable to them. Kita nggak coba membuat Tuhan bisa diterima oleh mereka. Bagaimana kalau cara kerja Tuhan sedemikian rupa, susah dan mustahil untuk bisa diterima. Because what God does is impossible for them to accept unless they want to believe. Dan tugas kita bukan membuat Tuhan itu turun di level sehingga bisa acceptable to them. Tugas kita adalah make God and God's presence to be available to them. Mereka mau apa enggak? Jangan saudara persalahkan diri saudara karena kalau mereka memilih untuk tidak mau berserah dan percaya, there's nothing you can do. Apa yang kita bisa lakukan adalah dalam perjalanan hidup kita mempraktekkan dan menunjukkan sikap yang sama. Sebagai orang-orang yang taat, setia, berbakti, dan percaya penuh pada Tuhan. Terutama di saat-saat di mana kita tidak memahami apa yang dia lakukan. Pada saat hidup kita tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Nah, nggak tahu berapa banyak saudara tahu latar belakang saya. Saya sejak usia 18 tahun berpindah dari kota Medan, saya asal Medan. Hanya orang Medan yang bisa wanita jadi satpam, percayalah. Saya lahir besar di kota yang sama, jadi saya tahu sikap premanisme daripada Medan. So only a Medan women can be a security guard. Yeah. So, in other words, Medanese women are stronger than Yakuza in Singapore. Saya 18 tahun pindah dari Medan, saya pergi ke Jerman kuliah, bukan karena punya uang, justru saya kuliah ke Jerman karena nggak punya pilihan. Jerman menawarkan kuliah tanpa biaya, jadi dengan modal sedikit saya kuliah. Nah, saya nggak tahu saudara tahu tentang Jerman apa enggak. Nah, latar belakang pendidikan saya di Jerman sangat mempengaruhi cara berpikir saya dan cara kerja saya sehari-hari. Saya mau jelaskan sedikit tentang apa yang saya maksudkan dengan cara kerja dan pola pikir orang Jerman. Nah, orang Jerman kalau sudah tahu kebiasaan mereka, terkenal sebagai bangsa yang sangat ekstrim kalau urusan kendali dan rencana. When it comes to control and planning, the German are the extreme. Mereka kalau mengendalikan segala sesuatu atau merencanakan sesuatu, mereka itu ekstrim. Saya kasih contoh.
Kalau mereka mau liburan, orang Jerman tiap summer mereka pasti 1 kali minimal liburan. Kalau mereka mau liburan, mereka bukan hanya merencanakannya jauh hari sebelumnya. Jadi kalau mereka rencanakan jauh hari sebelumnya, mereka pasti tahu mau kemana, naik pesawat apa, harganya berapa, terbang jam berapa, dia cuti kapan, dia nyampe kapan, dan setelah nyampe sebelum kerja, nyuci baju kapan, dan dia rencanakan jauh hari sebelumnya. Itu untuk tripnya sebelum dia pergi. Dan untuk tripnya dia udah rencanakan nyampe jam berapa, dari situ naik apa, ke hotel mana, bakal nginep di kategori hotel kamar seperti apa, dekat pemandangan apa, dan setelah itu, setelah dia check in, dia mau duduk di kolam renang sebelah mana, pesan minum apa, dia sudah tentukan 1 tahun sebelumnya. That's how being a control freak. Begitu kendalinya orang Jerman dan merencanakannya. Saudara kalau pindahkan dia, udah book duduk di window, saudara pindahkan dia ke aisle, bisa perang dunia ketiga. Itu orang Jerman. Nah saudara bisa bayangkan, saya berpendidikan dan dibentuk seperti itu, menjalani kehidupan saya, saudara mungkin ketawa mendengar kegilaan orang Jerman, tapi kenyataan ini mempersulit saya sebenarnya untuk meresponi kehidupan. Karena saya ingin segala sesuatu bisa saya kendalikan dan bisa saya rencanakan. Tapi apa yang kita pelajari hari ini bahwa Tuhan ingin setiap kita belajar untuk let go control of our lives dan tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri. Kalau buat saudara susah, saudara bisa membayangkan betapa susahnya buat saya. Karena saya dilatih bertahun-tahun di pendidikan saya untuk mengendalikan apa yang saya lakukan. Saya sekolahnya insinyur. Saya dilatih untuk tidak percaya apa yang tidak bisa saya lihat atau saya tidak bisa kendalikan, apalagi tidak bisa saya hitung. Jadi kalau orang Jerman bikin mesin, dia bilang mesin ini tidak perlu diminyakin atau tidak perlu diservis 3 tahun. Dia sudah mempertimbangkan semua minyak gemuk dan lain sebagainya, bearings dan lain sebagainya yang dia desain itu minimal bisa tahan 5 tahun, 6 tahun, 2 kali lipat dan tidak rusak sama sekali. Itu standarnya Jerman, faktor kelipatannya berkali-kali lipat. Walaupun sekarang sudah agak menurun karena saingan mereka mesin-mesin buatan Cungkok bilangnya 5 tahun, tahannya cuma 5 bulan. Tapi harganya murah ya. Makanya kalau saudara beli barang Jerman harganya sangat mahal karena mereka faktor security-nya zaman saya kuliah itu 3,5 kali lipat. Sekarang mungkin sudah menurun. Jadi kalau mereka bikin sesuatu kekuatannya 100 kilo, mereka pasti pasang barang yang minimal harus tahan 350 kilo. Zaman saya kuliah. Tapi karena mahalnya barang Jerman, mereka terpaksa untuk menurunkan standar supaya bisa bersaing dengan dunia. Nah, saudara bisa membayangkan saya yang dilatih, terbentuk berpikir seperti itu, harus menjalani kehidupan iman bersama dengan Tuhan. Yang mana Tuhan menuntut kita tidak mengendalikan apa yang kita jalani, mempercayakan itu kepada Tuhan, dan kemudian menyerahkan semua yang kita rencanakan ke dalam kendali Tuhan. Nah, kalau saya berkata bahwa Tuhan ingin interupsi dalam kehidupan kita, saya tidak sedang berkata bahwa kita sama sekali tidak perlu berencana. Bukan seperti itu. Bukan berarti kita menjalankan kehidupan happy go lucky, kisera-sera, whatever will be. Bukan itu maksud saya. Kita perlu berencana, kita perlu melakukan bagian kita, tapi kita perlu memberi ruang untuk Tuhan memberikan kejutan dan interruption di dalam kehidupan kita. Apakah ini cukup bisa dimengerti dengan baik? Nah, sekali lagi, apa yang dapat saudara lakukan pada saat Tuhan interupsi kehidupan saudara? Saya rasa ada banyak di antara saudara yang mungkin sedang berada di tengah-tengah keberadaan di mana Tuhan interrupt. Tuhan hadir, Tuhan sedang interupsi kehidupan saudara. Saudara yang mungkin merencanakan sesuatu dan apa yang saudara rencanakan belum menjadi kenyataan. Belum menemukan pasangan hidup, mama sudah ingetin terus setiap pagi. Ingat ya kamu udah sekian. Ingat ya kamu udah sekian. Ladies, relax. Karena mungkin timeline mama kamu beda dengan timeline Tuhan.
Gak ada amin tapi berat saya tahu. Pastor enak aja ngomong, kan aku yang hadapin mama tiap hari. Betul sih, suruh mama ikut shine, makanya bisnis saudara yang sudah bangun belum berkembang sesuai dengan harapan. Sudah tidak masuk jurusan impian di universitas impian saudara. Rencana bisnis saudara belum terjadi seperti saudara inginkan. Belum mendapatkan anak yang berbulan-bulan, bertahun-tahun saudara mimpikan. Sudah didoakan oleh semua pendeta yang ada. Diguyurin semua jenis minyak yang mungkin. Kandungan gak hamil-hamil. Masih menunggu promosi yang saudara mimpikan. Kondisi keuangan yang belum mengalami terobosan. Dan laporan kesehatan yang baik yang saudara harapkan belum terjadi. Pertanyaannya, dapatkah saudara hari ini berkata, even if? Kalaupun semua yang saya rencanakan belum terjadi. Akankah saudara tetap percaya pada Tuhan? Tidak meragukan kebaikannya. Let me say this, hanya karena segala sesuatu tidak berjalan seperti yang kita inginkan, bukan berarti masa depan kita tidak bisa terjadi lebih baik daripada apa yang pernah kita bayangkan. Gak ada amin loh. Just because it doesn't happen the way you imagine it, doesn't mean that your future cannot be better than what you have imagined. Hanya karena saudara membayangkan sesuatu dan apa yang terjadi realitanya tidak seperti yang saudara bayangkan. Bukan berarti nggak bisa lebih baik. Kesaksian hari ini membuktikan bahwa saya nggak yakin mereka dulu menikah terus merencanakan, okay, let's go through this story, this drama of you having brain cancer. Gak ada yang mau, betul gak? Makanya tadi pas Judith tawarin, mau, semua diam, padahal lihat dia aja. Gak ada yang mau. Tapi kalau kita berkatnya, kita mau. Kita jadi anak kesayangannya, yang dapat jubah seperti Yusuf, dapat berkatnya, dapat promosinya. Kita suka kisah Yusuf jadi Perdana Menteri. Cuma gak suka bagian dia di penjara, dikhianati, difitnah, right? Dibuang di sumur, we don't like those stories. Kita cuma kutip, dia dapat baju bagus, kemudian jadi Perdana Menteri. Nah pertanyaannya adalah bagaimana saudara melompat dari anak kesayangan, kemudian jadi Perdana Menteri, melompati semua kisah yang ada di tengah. Tanpa pahit sama Tuhan. Saya rasa hari ini, tugas pertama saya adalah to get our theology right. Teologi kita harus dibenarkan terlebih dahulu. Kalau khotbah kita hanya isinya tentang berkat daripada Tuhan. 2-3 orang sepakat minta apa saja. Betul, ayat itu nggak ada salahnya. Tapi apa sajanya itu Tuhan kasih yang lebih baik. Yang kita nggak siap terima karena Tuhan memberikan yang lebih baik daripada apa yang kita bayangkan. Itu kan kenyataannya nggak diaminkan dari tadi. So what to do? Apa yang dapat saudara lakukan? Dan bagaimana saudara bisa meresponi? Karena temanya adalah stay favored. Tetap ada di dalam perkenanan. Sebelum saya bagi 3 hal. Tadi Koan bilang spread the favor. Bagikan perkenanan. Jadi tolong bawa pulang dari tempat ini bilang, perkenanan itu artinya berani menghadapi masalah. So saya disuruh Koan untuk bagi-bagi masalah sama kalian. Oke? Siap-siap hadapi masalah. Hello? Iya gak sih? Karena betul itulah yang harusnya kita siap. Saya ini gak berkata bahwa kita semua ingin hidup dalam susah. Gak ada di antara kita yang bangun pagi merencanakan mau hidup susah, bukan? Gak ada. Gak ada di antara kita yang mau. Tapi kalau kita mau jujur, stay favored, tetap ada dalam perkenan Tuhan. Sebenarnya bukan bicara soal jalan yang kita lewati, tapi bicara soal Dia yang menyertai kita di dalam perjalanan itu. Yang berjanji, aku tidak akan pernah meninggalkan kau. Aku tidak akan pernah melupakan kau. Yesaya 43 dia bilang, aku akan menyertai kau melewati api, dan api tidak akan menghanguskan kau. Kau melewati air, dan air tidak akan menghanyutkan kau. Dia gak berjanji, lu gak bakal lewat air, lu gak bakal pernah lewatin api. Tuhan gak pernah janji seperti itu. Dia cuma janji kalau lewatin air, gak hanyut, karena gue bakal ada di situ menemani dan menggandeng kau. Kau bakal ada di api,
tapi api tidak akan menghanguskan kau. Tadi Bu Lydia quote pernyataannya Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka bilang ini, waktu diancam mau masukin ke dalam dapur perapian yang 7 kali lebih panas daripada sebelumnya. Mereka bilang nih, Tuhan kami bisa sih lepasin kami. Kalau Tuhan mau bisa. Kalau saya jadi penulis Alkitab, dan kalau saya jadi Tuhan, saya bakal bikin kisah itu heboh. Nebukadnezar lemparkan mereka dalam api, muncrat keluar. Diikat, mereka baru napas, talinya putus. Kalau saya Tuhan, untung bukan. Dilempar ke api, gak bisa masuk. Sampai Nebukadnezar takjub dan bertekuk lutut. But that's not the story. Mereka diikat, nothing happens. Dilemparkan, nothing happens. Masuk di dalam api tetap. Bedanya adalah Tuhan menyertai mereka di dalam api. Saya rasa Tuhan tidak akan menjawab doa kita diluputkan dari api. Tapi Tuhan berjanji akan menyertai kita melewati api. Aku tidak akan pernah meninggalkan kau. Dan aku sepenuhnya tidak melupakan kau. Jadi bagaimana saudara menghadapi, bagaimana saudara mempersiapkan diri for surprises that is going to come. Kalau saudara berkata bahwa I'm fine, saya tidak sedang menakut-nakuti saudara, saudara tidak perlu takut. Karena saudara bisa melewati seluruh perjalanan saudara dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Nanti sebentar lagi saya akan minta istri saya bersaksi. Apa yang kami alami tahun 2017. A whole year of surprises. Tapi saya kasih tahu saudara, gak ada apa-apanya. Ya, jangan harapkan sesuatu yang lebih dramatis, alright? Gak ada apa-apanya. Saya mau kasih tahu saudara, yang ini mah cemen. Cuman buat kita, wow. Karena Tuhan tahu kalau saya dikasih minum ponsan bertahun-tahun, yang ini gak kuat. Bukan Yakuza gak bisa, cuma Yakuza yang bisa. Makanya saya gak dikasih itu. But Hannah gonna share with you. Nah, apa yang saya bisa lakukan untuk mempersiapkan diri? Yang pertama, beri ruang untuk kejutan dan interruption. You have to make space. Saudara gak boleh pingsan kalau itu terjadi. Make space, kasih ruang. Saya gak berhak berkata bahwa saudara tiap pagi baru berkata, Tuhan aku siap, bring it on. Gak perlu, santai aja, jalan aja. Tapi kasih ruang. Jangan sampai waktu kejadian saudara kayak like, wah, kayak like, ini gak mungkin terjadi. Ingat, mungkin bisa ada terjadi. Hanya karena itu terjadi sama saudara bukan berarti Tuhan gak sayang sama saudara. Masih berat sih kayaknya perlu 3 hari deh seminarnya. Jadi saudara tahu bahwa Tuhan udah kasih tahu, saya perlu punya mindset yang benar. Kalau ada kejutan yang terjadi, Tuhan tetap baik. Tuhan tidak meninggalkan, dia tetap setia, walaupun aku belum mengerti. Give room, kasih ruang untuk saudara izinkan Tuhan interrupt. Saya nggak akan baca ayatnya lebih jauh, saya pikir untuk menyingkat waktu. Saya cuma mau kutip, ini kisah Maria, saudara tahu Maria, teman saya di Facebook, saudara tahu Maria? Dia pernah cerita sama teman-temannya kalau dia hamil dari Roh Kudus, saudara tahu Maria itu? Saudara temenan sama dia nggak? Dia di Instagram, cuman udah nggak di TikTok sih, dia Instagram. Waktu dia hamil, kalau saudara tahu, pacarnya, tunangannya mau diam-diam menceraikan dia. Saudara tahu berapa sakitnya tadi ditinggalkan dan pada saat momen yang begitu berat ditinggal, dan itu mau terjadi sama wanita yang bernama Maria. Yang tahu persis dia itu hamil bukan karena apa-apa. Kan hanya Maria yang tahu kalau apa yang terjadi sama dia, kalau sudah wanita, betul gak sih? Buat Yusuf untuk percaya masih, kalau Yusuf gak mimpi, dia gak akan percaya sebenarnya, betul kan? Makanya dia mau menceraikan sebelum dia mimpi, kan itu yang terjadi, pernah baca gak sih?
Pernah baca ya? Jadi oke, saya asumsi saudara pernah baca. Jadi suaminya mau ceraikan dia karena dia nggak terlalu get into the story like, ini beneran lo, you know what I'm saying? Mau diceraikan, sampai kemudian suaminya mimpi. Nah, what happens when everything dalam kehidupan saudara terjadi di luar apa yang saudara rencanakan? Saya mau kasih tahu, foto pre-wednya yang udah dibayar mahal sama si Yusuf, batal. Gila, apa jadinya pre-wed ini perut udah kelihatan. Venue-nya gagal, jadwal dimajukan. Semua rencana mereka buyar. Saya pernah lihat pasangan yang mau menikah batal hanya karena urusan menu. Dua keluarga berantem hanya karena menu. Konyol kan? Tapi itu realita. Ini hamil di luar rencana. Coba taruh diri saudara di posisi Yusuf, terus di posisi Maria. Kalau kita nggak kasih space untuk Tuhan interrupt kehidupan kita, apa yang Tuhan mau kerjakan lebih besar daripada apa yang kita bayangkan tidak pernah terjadi. Karena dia bilang apa yang mata belum pernah lihat, telinga belum pernah dengar, bahkan belum pernah muncul di hatimu, aku sediakan bagi orang yang mengasihi. Nah kata mengasihi, favorite di situ definisinya berbeda dengan apa yang kita bayangkan. Kita pikir kalau kita dikasih Tuhan apa yang belum kita lihat, kita minta ini, Tuhan kasih ini. Well, saya berharap hari ini definisi saudara tentang disayangi Tuhan sedikit berbeda. Dan sedikit lebih dewasa. Amen? Saya minta Hana untuk share what happened to us 2017. Berikan tepuk tangan buat istri saya yang cantik. Penulis 6 buku. Ibu dari 2 anak. Go ahead, Ana. Selamat siang ibu-ibu, saudari sekalian dan beberapa bapak-bapak yang saya hormati. Tentunya ya apa yang kami alami tadi seperti kata suami saya mungkin gak ada apa-apanya dibandingkan dengan Pastor Jason dan Pastor Judith. Suami saya bukan Yakuza dan saya gak even qualified untuk jadi satpam, saya tahu. Ya, tapi saya ingin berbagi, menceritakan apa yang kami sekeluarga alami di tahun 2017 dan apa yang personally saya dapatkan dan saya pelajari tentang Bapa kita di surga. Firman Tuhan berkata di Mazmur 23, pemazmur bilang begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kita tidak dijanjikan tidak akan pernah melintasi lembah kekelaman. Tetapi ketika kita melintasi lembah kekelaman, yang paling penting adalah make sure, yakinkan bahwa kita sedang melintasinya bersama dengan Tuhan. Amen. Tahun 2017 seharusnya menjadi tahun yang memorable, yang istimewa bagi kami sekeluarga karena di tahun itu di bulan Juli suami saya merayakan ulang tahunnya ke-50. Jadi di tahun 2016 saya udah planning, saya udah rencanakan mau bikin surprise party ya untuk suami saya. Tapi kami sama sekali nggak menyangka bahwa surprise yang kami alami di tahun 2017 tidak seperti surprise yang kami rencanakan. Di tahun 2017 kami harus mendampingi ibu saya, mama saya battling cancer. Jadi ibu saya kena kanker serviks dan saya anak tunggal dan saya tidak pernah kenal siapa ayah saya karena ibu saya hamil di luar nikah dan laki-laki itu tidak bertanggung jawab. Jadi ibu saya adalah single mom, orang tua tunggal yang membesarkan saya. Jadi tahun itu kami awali dengan merawat dan mendampingi ibu saya menghadapi cancer cervix cancer. Kemudian di tahun itu juga suami saya tiba-tiba retinanya copot saudara, detach, bukan robek, copot. Kenapa?
Kami tanya ke dokternya bilang, ya saya juga nggak bisa jawab. Karena biasanya kalau retina copot itu karena ada satu benturan yang hebat, atau kamu tuh minusnya dalam banget sehingga retina kamu copot. Tapi ini kenapa tiba-tiba bisa copot, saya juga nggak bisa jawab. Ya mungkin kalau saya bisa jawab bad luck. Ya, dia seorang dokter ahli mata yang nggak bisa menjelaskan kenapa tiba-tiba retina suami saya bisa copot begitu saja. Beliau harus menjalani operasi dan setelah menjalani operasi di masa-masa pemulihan, kalau menurut istilah suami saya setengah buta, matanya masih belum terlalu jelas melihat, saya harus menjalani operasi tiroid. Karena di kelenjar tiroid sebelah kanan saya itu 95% sudah tertutup sebuah benjolan yang isinya kemudian harus dibiopsi apakah itu ganas atau tidak. Itu terjadi di tahun yang sama ketika suami saya sedang ada dalam pemulihan operasi matanya. Dan 2 minggu setelah saya dioperasi, tadi saudara lihat ya foto anak-anak kami. Anak kami yang perempuan, yang kecil itu dia atlet. Dan atletnya bukan main-main, dia atlet sepak bola ya. Dan bukan cuma hobi, tapi dia juga pemain sepak bola profesional. Jadi dia masuk ke Persija Putri dan dia juga memperkuat tim DKI di Pekan Olahraga Nasional di Papua kemarin. Tiba-tiba saja suatu hari, terima kasih. 2 minggu setelah saya operasi, tiba-tiba dia jalannya agak miring gitu. Begini ya. Terus nabrak-nabrak. Saya pikir anak umur segini biasanya suka caper ya, cari perhatian. Jadi saya sikut dia, saya bilang, Jo, jangan bercanda. Enggak mam, aku enggak bercanda gitu. Terus aku lihat kok jalannya aneh gitu ya. Terus dia berdiri gitu, mam ini aku lurus apa miring? Ya miring lah Jo gitu ya. Kamu enggak tahu? Enggak, saya masih pikir dia bercanda. Dia mulai demam, saya pikir oh ini apa flu, terus karena apa motorik dan stabilitasnya terganggu, saya bawa dia ke THT. Saya pikir oh mungkin dia ada infeksi ya THT sehingga dia seperti itu. Kemudian dokter bilang enggak ada infeksi, enggak ada apa-apa gitu. Tapi kemudian suatu pagi dia mulai enggak bisa ngomong. Jadi dia ngomong gini, saya bilang Jo, ini gak lucu banget, kamu jangan bercanda. Enggak, aku gak bercanda. Wah, kami berdua langsung alarm. Ini pasti sesuatu terjadi di otaknya ya, di otak kecilnya. Kemudian kami coba MRI dia, kami coba ke neurolog. Kemudian neurolog bilang, oh ini dia kena penyakit antibody. Jadi sesuatu terjadi di otak kecilnya dan ini harus diinfus, harus dirawat dan lain sebagainya. Pada saat itu saya merasakan apa yang dikatakan Alkitab seperti damai di tengah badai. Saya dengar dokter berkata bahwa anak saya kena penyakit antibody dan dia harus dirawat dan lain sebagainya. Tapi hati saya tenang. Hati saya, seperti Roh Kudus bilang di dalam hati saya, she will be fine. Dia baik-baik aja, ini bukan penyakit antibody. Saya nggak berani bantah dokternya karena saya bukan dokter. Saya cuma katakan kepada dokternya, boleh nggak saya punya second opinion? Boleh nggak saya, ada satu dokter lagi yang bisa memperkuat opini dokter. Ketika itu dokternya agak tersinggung, dia bilang, kamu nggak perlu second opinion. Kamu tinggal lihat anak kamu, kemarin dia masih jalan, hari ini dia udah di kursi roda. Kamu mau nunggu sampai kapan lagi? Saya bilang ya, saya masih perlu second opinion. Saya tegaskan seperti itu. Akhirnya kami di refer ke dokter kedua dan puji Tuhan dokter kedua ini katakan bukan, ini bukan penyakit antibody. Dia seperti kena bakteri atau virus di otak kecilnya sehingga mempengaruhi keseimbangan dan motoriknya. Kemudian dia bilang, tapi ini tidak ada obatnya. Jadi saya tidak bisa kasih obat apapun karena yang perlu dilakukan oleh tubuhnya adalah self healing. Jadi tubuhnya harus bisa menyembuhkan dirinya sendiri karena ini tidak ada obatnya. Saya bilang ini penyakitnya apa? Ya tidak ada nama penyakitnya. Kalau memang kamu mau saya kasih nama penyakitnya, oke, infeksi
otak kecil, dia bilang gitu. Tapi dia harus self healing, dia harus sembuh sendiri. Berapa lama? Enggak tahu. Jadi saudara bayangkan anak saya, anak kami yang begitu aktif, atlet, di kursi roda, nggak bisa ngomong. Dia kalau nulis kayak grafik begitu ya, nggak punya motorik. Dan kalau saya dorong kursi rodanya kecepatan sedikit atau apa, dia muntah karena keseimbangannya sangat terganggu. Dan saya nggak tahu sampai kapan dia sembuh, sampai kapan dia bisa pulih lagi, dan apa yang harus kami kasih makan ke dia, nggak tahu. So, saudara, kadang-kadang yang membuat kita takut bukan apa yang bisa kita lihat. Lembah kekelaman itu menakutkan karena kita tidak bisa melihat apa-apa. Gelap, kita nggak bisa melihat masa depan, kita nggak bisa melihat jalan keluar, kita nggak bisa melihat pengharapan. Gelap. Tetapi yang harus kita pastikan adalah di dalam kegelapan itu ada terang Tuhan. Semua terjadi di tahun yang sama. 6 bulan yang sama. Dan kalau saya mau bilang kepada problem-problem itu, boleh nggak giliran? Tunggu yang satu kelar dulu ya, baru datang satunya. Tapi enggak, mereka datang aja ya, nggak nunggu yang satu kelar. Semua datang, terus, nggak nunggu yang satu kelar. Kami punya 2 anak. Yang pertama namanya Nathan. Saya ingat waktu dia kecil, dia suka ngumpulin mobil-mobilan plastik. Ya. Bukan mobil-mobilan mahal, mobil-mobilan plastik. Saya suka ajak dia groceries ke supermarket dan ada mobil-mobilan yang dia suka. Dia kumpulin, ada warna merah, biru, kuning, hijau, ada yang model truk, ada yang model sedan, pokoknya dia suka. Nah suatu hari saya sedang groceries dengan Nathan. Dia masih kecil, umur 3 atau 4 tahun. Terus dia tunjuk, Mami, Nathan mau yang ini, Nathan belum punya warna ini, belum punya model ini. Tapi saya ingat di rumah tuh dia udah punya beberapa, dia udah punya cukup banyak. Dan hari itu saya pikir saya mau ajarkan dia, saya mau ajar anak saya untuk bisa merasa cukup dengan apa yang dia punya. Enggak pengen lagi, enggak punya yang ini pengen lagi. Jadi saya ingin dia belajar sesuatu. Saya bilang, Nate, kali ini Mami gak beliin, ya kamu kan udah punya banyak, tapi Nathan pengen yang ini, Nathan belum punya yang ini. Dia punya argumen ya, sama seperti kita, kalau kita minta sama Tuhan kan kita punya argumentasi ya, Tuhan aku butuh ini, ya Tuhan aku butuh ini. Saya bilang enggak, kali ini kita gak beli ya. Udah saya gandeng dia, saya ajak jalan keluar dari supermarket. Dia ikut aja, saya gandeng, dia kecil kan, jadi saya juga gak bisa lihat dia gitu, saya jalan. Terus saya pikir, kok nih anak diem aja, nunduk aja gitu ya, nunduk gitu, tangannya saya pegang, dia nunduk. Terus saya lihat, saya tengok, saya intip, pipinya udah basah saudara. Pipinya kan waktu kecil tuh bulet, merah gitu ya, pipinya udah basah. Ternyata dia diam-diam jalan ikut saya, tapi dia nangis. Nangisnya enggak gitu, enggak. Dia jalan, dia diem, dia nangis. Di sini kan ibu-ibu banyak ya, kalau ngeliat itu gimana Bu? Hancur ya hati ya. Saya pikir, aduh saya pengen balik, saya pengen beliin 10 deh buat dia ya. Karena dia nurut aja gitu, dia gak bantah, dia gak lawan, dia gak nangis, dia gak tantrum, dia ikut saya. Tapi saya tahu dia sedih karena dia nangis. Saudara, ketika kita di bawah Tuhan, berjalan justru menjauh dari apa yang kita harapkan. Ketika kita dibawa berjalan dengan Tuhan, menuju ke sesuatu yang tidak kita inginkan, yang kita inginkan di situ, tapi Tuhan bawa kita ke sana. Akankah kita seperti Nathan kecil, tetap genggam tangan Tuhan, tetap ikut langkah Tuhan, enggak komplain, enggak ngambek, nggak nanya kenapa, nggak bilang kok Tuhan gitu, Tuhan tahu aku maunya yang itu, bawanya ke situ. Tapi tetap jalan, tetap ikut, walaupun mungkin kita nangis, walaupun mungkin kita kecewa, walaupun mungkin kita berpikir kok Tuhan gitu. Tapi akankah kita tetap menggenggam tangan itu,
percaya bahwa tangan itu adalah tangan yang memelihara kita. Tangan itu adalah tangan yang akan menjaga kita. Tangan itu yang akan make sure kita baik-baik saja tanpa mempertanyakan kebaikannya. Karena Tuhan, Bapa kita di surga, hanya punya yang baik untuk kita. Dia gak pernah jahat. Dia cuma punya segala sesuatu yang baik bagi kita. Okay. Kejadian pasal yang ke-22, dan saya minta keyboard untuk mengambil posisi. Karena habis ini saya akan bernyanyi. Yang tertawa tahu saya nggak akan bernyanyi, Sari akan bernyanyi. Kejadian 22 mencatat, saya akan tutup, ada 2 poin lagi tapi nggak akan lama. Bercerita tentang Abraham, saya akan bacakan karena ada beberapa hal detail yang saya ingin saudara perhatikan di sini. Habis ini saya selesai. Dikatakan, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, kata mencoba. Karena kita bilang Tuhan gak mencobai. Ini kata mencoba ini sebenarnya diterjemahkan tested, Tuhan menguji. Ya. Tapi kalaupun Tuhan mencobai kita, sebenarnya tujuannya nanti saudara kan temukan bahwa ya mau itu menguji atau mencobai gak penting. Tapi saya sengaja bawa perhatian saudara pada kata mencobai karena ada banyak kita bilang, kan Tuhan gak mencobai kita, iblis yang mencobai kita. Ya. Tuhan gak mencobai kita untuk menjatuhkan kita, enggak, Tuhan gak akan. Tuhan itu gak licik, Tuhan itu baik. Ada amin? Dikatakan Tuhan mencoba Abraham, ia berfirman pada Abraham, lalu sautnya dikatakan, ya Tuhan, Abraham jawab. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang kau kasihi, Ishak. Pergilah ke tanah Moria, persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran. Pada salah satu gunung yang akan kukatakan padamu. Kita baca kan tenang aja ya, datar. Karena memang bukan urusan kita. Yang mesti dikorbankan bukan anak kita. Yang berkorban bukan kita. Yang sakit bukan kita. Ya bacanya ya datar aja, lewat aja, set, gak ada emosi. Bayangkan kira-kira malam itu Abraham tidur apa enggak? Ya mungkin teriak, gila ya. Bukannya katanya keturunan sebanyak bintang di langit, pasir di pantai, minta susah-susah. Bukan cuma minta susah-susah, ayo nyoba susah-susah. Kan umur 100 punya anak susah kan saudara? Saudara pikir gak susah? Susah. Viagra gak ada. Belum lagi Sarah berbulan-bulan test pack negatif terus. Sampai mereka frustasi. Itu versi saya. Keesokan harinya kita cepat malam itu kayaknya set lewat udah sampai besok. Buat dia, that was a very long night. Gak tidur. Ini Tuhan yang seperti apa? Kalau dia punya teologi yang salah tentang Tuhan mengasihi dan Tuhan baik. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham yang memasang pelananya atau pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta dengan Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga, jalannya 3 hari saudara. Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Berarti masih jauh, udah 3 hari jalan masih jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya ini, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, yang masih jauh. Kami akan sembayang, dia bilang. We gonna worship. Sesudah itu kami akan kembali. Menarik sekali di sini dia bilang, we're gonna come back. Buat saya ini udah statement of faith. Karena even though dia diminta untuk mengorbankan anak dan dia tahu Tuhan bukan Tuhan yang joking, Tuhan serius. Tapi for some reason dia bilang, we gonna come back. Mungkin dia bilang, I don't know how, but we're gonna come back. Itu buat saya fascinating waktu saya baca ini. Nah, kalau kita lanjut ayat 26. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak. Jadi 2 orang punya angkutan dan keledai punya angkutan dibawakan ke bahunya Ishak. Kalau saudara belajar, saudara tahu mesbah untuk korban bakaran gak kecil-kecil amat. Artinya kayunya bukan cuma 3 batang, lumayan. Nah untuk seorang anak laki-laki yang mampu ngangkut kayu, saudara bisa bayangkan kira-kira fisiknya sebesar apa? Bisa argumentasi sih, masih bisa berdebat.
Karena ada ahli teologi yang bilang ini belasan, ada yang bilang udah dewasa. Tapi buat saya begitu seorang anak laki-laki mengalami akil balik pubertas, mau dia umur 14 atau 15 maupun 29, badannya udah gak beda-beda jauh. Artinya fisiknya kuat untuk ngangkat kayu. Bisa diterima dengan baik? Karena dia bisa ngangkat kayu. Dikatakan anaknya angkat kayu, sedang di tangannya Abraham bawa api dan pisau. Cuma bawa pisau sama api. Ya kenapa? Ya ini om udah cepet lebih. Gak mungkin bantu ngangkat kayu. Dia cuma bawa api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, dia bilang, Bapak atau Papa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada kayu, ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? So bisa bayangkan, waktu Ishak tatap mata papanya, anak yang dia kasih, tanya, yang mau dikorbankan siapa? Kira-kira kalau saudara jadi papa, what would you say? Saya nggak tahu dia bisa jawab dengan mata yang masih kering atau udah basah. Dia bilang Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah dikatakan, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Dia percaya somehow Tuhan akan buka jalan, kata Abraham di sini. Sampailah mereka ke tempat dikatakan Allah, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak. Diletakkannya di atas mezbah. Di atas kayu api. Titik. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi bersululah malaikat dari langit, Abraham sahutnya, dan dia bilang, ya Tuhan, lalu Tuhan berfirman, jangan bunuh anak itu, jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang, only now, pada waktu Abraham, saya yakin karena saudara tahu Tuhan nggak cuma lihat apa yang ada di luar, tapi Tuhan lihat di dalam. Abraham nggak coba kayak like, he was serious, dia serius melakukan apa yang Tuhan mau. Walaupun dia percaya Tuhan baik, tapi dia nggak tahu antara realita dengan apa yang dia percaya ini gimana kejadiannya. Pada waktu dia angkat tangannya Tuhan bilang, now I know. Kenapa tidak di hari pertama, kenapa tidak di hari kedua, kenapa tidak di hari ketiga, kenapa tidak waktu mereka angkut kayu, kenapa tidak waktu dia susun kayu, kenapa nggak waktu dia ikat Ishak. Waktu saya baca kisah ini saya pikir Ishak udah cukup besar untuk memberontak. Maksud lo ikat gua apa? Bukannya lo bilang bakal ada domba. Kok jadi gua? Halo? Kalau Ishak memberontak, saya yakin Abraham gak akan bisa punya kekuatan menaklukkan Ishak. Karena dia bisa ngangkut kayu. He would be strong enough to overcome his dad. Tapi anak ini diam aja. Dan ini nasihat buat parents. Saudara mau anak-anak saudara percaya sama Tuhan? Gak ada shortcut. Saudara selidiki Ishak, dia dikenal, berserah, percaya, yakin sama Tuhan, penuh. I believe karena dia lihat apa yang bapaknya lakukan. Mungkin bapaknya lagi dengan penuh hati yang hancur, mengikat dia. Dia bisa rasakan pengorbanan yang papanya sedang lakukan. Dan itu yang membuat dia berani percaya sama Tuhan yang sama. Saudara gak bisa khotbahin anak saudara untuk percaya sama Tuhan. Kecuali dia lihat bagaimana saudara percaya sama Tuhan. Gak ada catatan kalau Ishak memberontak. Dan kemudian, to cut the long story short, Abraham menamai tempat itu Jehovah Jireh atau Tuhan menyediakan. Kata Jehovah Jireh pertama kali diperkenalkan di sini setelah Abraham melewati itu semua. Kita suka quote Jehovah Jireh, tapi kita nggak suka perjalanannya. Kita suka Tuhan penyedianya, tapi kita tidak suka ujiannya. For me, for us, this is a test of love. Bilang sayang gampang, buktikan sayang susah. Makanya ladies kalau ada yang bilang sayang suruh dia buktikan dulu. Kalau cuma bunga modalnya kemurahan. Yesus bilang gini, aku sayang banget sama kamu,
sampai aku rela korbankan nyawaku buat kamu. Betul gak? Jadi kalau mau buktikan sayang, harus berani mati. Tapi kalau dia calon suamimu, detik-detik terakhir sebelum dia mau mati, saya bilang, sekarang aku tahu kamu betul-betul sayang. Tapi jangan mau percaya kalau cuma bunga. Kalau bunga bang boleh. Nah, saya ingin tutup dengan ini. Apakah saudara melihat apa yang saudara alami dan hidup di seperti Abraham? Ingat ya, dia bilang gini. Dia bilang sama bujangnya, kalian stay di sini. Kami mau pergi apa? Dia bilang. Ingat tadi? Kami mau pergi ngapain? Sembayang. Buat dia, semua gak bisa tidur, semua musibah, ujian, tantangan, ketidakpahaman atau gagal pahamnya dia akan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup dia label itu sebagai worship. We gonna go worship. Taat sama Tuhan. Itu penyembahan. Penyembahan bukan waktu kita di sini miring-miring sambil meler-meler. Karena kalau kita di sini miring-miring meler terus keluar nggak taat, percuma aja. Karena banyak yang di sini nyembah Tuhan. Bahasa lidahnya lancar banget. Bahasa Indonesianya kasar banget. Betul, serius. Worship adalah pada waktu kita ada di luar sana nggak ambil jalan pintas. Waktu saudara sudah dikasih deadline sama mama, umur sekian harus menikah, belum punya pacar, saudara nggak turunkan standar. Waktu saudara di perusahaan, di pekerjaan, tidak mengambil jalan yang mudah, tapi berani melewati lembah yang kelam seperti Hana bilang. Dan bergantung kepada tongkat dan gadanya yang menuntun saudara. That's worship. Karena kalau worship itu mengandalkan nyanyi, I'll be the last one who can worship. Karena saya kalau nyanyi, mujizat terjadi. Saya bunuh yang hidup, saya bangkitkan yang mati. Tapi saya tahu Tuhan menuntut saya seringkali harus menyembah di tengah-tengah badai. Di tengah-tengah keadaan yang tidak mudah. Sebentar lagi saya mau minta Sari menyembah Tuhan. Dan saya mau saudara worship Him with your life. With your storm, all the surprises dengan tantangan dalam hidup saudara saat ini, dengan sakit penyakitmu, dengan laporan kesehatan yang tidak ideal, dengan kondisi keuangan yang susah, dengan anak-anak saudara yang belum sembuh, apapun yang saudara alami, hari ini saudara bisa datang menyembah Dia dengan ketaatan dan keyakinan bahwa Tuhan, Kau tidak akan pernah meninggalkan aku. Even if keadaan ini gak berubah, aku tidak akan meninggalkan kau. Even if, kalaupun aku gak ngerti kenapa aku selewati ini. Aku tidak akan melepaskan genggamanku daripadamu. Shine, sudah siap menyembah Tuhan siang hari ini atau sore hari ini? Siap datang menyembah Dia dengan semua yang kau hadapi? Saya bisa bersaksi sama saudara, badai kami gak ringan, gak kecil juga. Walaupun dibandingkan apa yang mereka alami, gak ada apa-apanya. Tapi yang saya mau beritahu saudara, polanya gak beda. Polanya sama. Damai ada di situ. Kenapa tadi dikatakan, kenapa manusia sekarang banyak orang Kristen termasuk depresi? Karena mereka ngotot mengagendakan apa yang mereka mau kepada Tuhan. Bukan mengagendakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kalau saudara berserah seperti itu, damai yang datang itu lebih kuat daripada obat penenang apapun yang saudara bisa ambil. Percayalah. Maka rasa takut, khawatir, bimbang tidak akan punya tempat. Karena kematian pun gak punya sengat lagi. Kalau saudara ada di posisi itu. Nah hari ini, siang hari ini ada banyak rasa takut, ada banyak ketakutan, kekhawatiran, depresi. Saudara yang gak bisa tidur malam, anxiety. Hari ini dia akan pergi dan gak punya tempat pada waktu saudara mengambil keputusan. Dan akan ada kelepasan rohani. Bukan karena sudah ditoakan atau ditumpangkan tangan. Karena saudara mengambil keputusan untuk berkata apapun yang terjadi.
Saya percaya akan ada lawatan Tuhan. Tanpa saudara harus penuhi altar ini, karena seluruh ruangan ini adalah mezbah yang kudus di mana Tuhan hadir. Amin. Terakhir, saya tahu waktu saya hampir habis. Paulus bilang, biarlah kamu mempersembahkan hidupmu menjadi persembahan yang kudus, yang hidup. Roma 12. Kita disuruh jadi korban yang hidup. Perjanjian lama korbannya mati. Dibunuh dulu baru ditaruh. Korbannya udah gak punya pilihan. You and I, kita adalah korban yang hidup. Nggak dibunuh, masih hidup. Disuruh naik ke altar, ke mezbah sendiri. Tanpa diikat. That's your true worship. Itu persembahanmu yang sejati. Waktu saudara tidak pilih cara hidup dunia. Dunia bilang begini, I choose not to. That's your worship. Itulah altarmu setiap hari tanpa diikat. Saudara memilih untuk naik di altar, mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Sekali lagi, are you ready to worship God? Saya akan serahkan waktunya kepada Sari dan teman-teman tim untuk menyembah Tuhan. Tapi saya mau saudara masing-masing menyembah Tuhan. Amin, mari kita bangkit bersama-sama. Mari kita sembah Dia. Taruh diri saudara di altarnya Tuhan. Persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapannya. Tuhan untuk